dari masing-masing sekolah. Memang di masing-masing sekolah itu kondisinya berbeda-beda, tetapi alhamdulillah tadi tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dipaparkan itu tadi ya. Bapak Ibu sekalian, memang kondisi COVID-19 ini ya ada untungnya juga ada ruginya ya. Jadi jangan dipandang ruginya saja, tapi juga ada untungnya. Kita ambil yang untungnya dulu ya, untungnya dulu itu biaya pengeluaran agak bisa kecil. Biasa mengeluarkan biaya konsumsi misalnya tidak lagi memberikan biaya itu kalau dilihat dari biayanya. Nah, dilihat dari IT yang lain, bapak-bapak, ibu guru dan anak-anak kita yang tidak punya IT misalnya apa itu HP Android dia ada punya karena mengadakan. Bapak ibu guru yang semula tidak mau belajar IT, dia akhirnya juga belajar. Jadi itu memang keuntungan karena dunia kita ini, negara kita ini makin lama kan dituntut untuk perubahan terus-menerus itu. Saya kira dengan COVID-19 ini juga punya keuntungan itu tadi, meskipun tadi sebetulnya disampaikan Pak Kepala SMK Negeri 2 itu tidak adanya COVID-19 ini juga SMK Negeri 2 itu sudah menggunakan pembelajaran model e-learning. Jadi itu memang pemerintah dari dulu mencanangkan pembelajaran model e-learning itu karena dirasa ada beberapa kos yang bisa ditekan. Itu. Tetapi segi daripada kerugiannya atau kelemahannya memang belajar jarak jauh itu adalah terus terang saja ya, yang belum terbiasa kita lihat itu juga anak-anak kita karena belum terbiasa. Saya lihat itu yang semula ada jam-jam pelajaran tapi dia bermain-main. Dan juga dari segi yang memang belum punya HP Android tadi itu, dia juga susah kadang pinjam-pinjam atau mungkin bergantian dengan keluarganya. Itu memang dari segi kelemahan juga memang ada saja ya. Namanya orang yang ribet katanya orang tuanya yang mengerjakan tugasnya. Ya maklum kalau memang masih jenjang pendidikan usianya masih kecil mungkin seperti begitu. Tetapi kalau sudah SMP, SMA, SMK ini saya kira mungkin sudah agak bisa mandiri, khususnya yang SMA, SMK ini sudah bisa mandiri. Kalau kelas katakan 7 SMP gitu saja mungkin sudah bisa. Kalau awal-awal dulu mungkin agak kesulitan. Itu mungkin daripada ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan ini tidak terlalu banyak, mungkin kita akan bergantian dan mestinya tadi sebelumnya kami memang mohon maaf kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang pada undangan kami itu kan seluruh daripada pembinaan kami berdua itu mestinya SMK ada 11, SMA ada 8, sehingga mestinya jumlah sekolahannya itu 19 sekolahan, itu kalau gurunya itu dibuat rata-rata 50, itu saja sudah sekian. Jadi padahal Zoom ini kapasitasnya hanya 100. Nah ini yang terjadi miss karena kemarin itu
katanya Pak Kepala Sekolah itu bisa siap berapa saja. Setelah kita undang semua, akhirnya di grup ini banyak keluhan, loh kok enggak bisa masuk, enggak bisa masuk. Memang hanya 100, jadi kalau sudah 100 ya mental, termasuk saya berdua ini enggak bisa masuk, makanya mungkin gambarnya Pak Haji Sutarji dan Pak Masram enggak ada karena ngalah. Wes ngalah aja pengawasnya, enggak pakai kelihatan juga enggak apa-apa, jadi ada suara tapi enggak ada rupa. Nah mungkin ini enggak ada rupanya dua orang ini di situ. Kalau nanti mau foto bersama-sama ya mungkin belum bisa. Atau mungkin kalau ada yang ahli IT bisa mengedit ya mungkin saja ya. Jadi itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua. Nah, di dalam mengelola pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu memang butuh strategi dan juga ini juga dilandasi dengan hukum ya. Jadi landasan hukumnya juga ada. Mohon di slide ya. Jadi strateginya memang demikian tadi, alhamdulillah Bapak-bapak kepala sekolah tadi sudah melaksanakan strategi semua. Nah, dasar hukum daripada kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, ini adalah SK Mendikbud RI nomor 4 tahun 2020. Jadi itu dasar daripada dasar hukum untuk pelaksanaan pembelajaran BDR ya, jadi jarak jauh atau PJJ. Nah ini ya, ini adalah dasar hukumnya. Yang kedua, surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020. Ini juga sebagai dasar hukum. Sebentar, dikembalikan lagi. Yang ketiga, ini adalah keputusan Menteri bersama. Jadi keputusan bersama 4 menteri. Ini juga sebagai kalau nanti hanya Mendikbud saja, terus Menkesnya enggak ada, karena ini COVID ini kan memang virus. Jadi kita juga harus ada Menteri Kesehatannya juga. Kalau Menteri Kesehatannya tak menyetujui ya kita tidak berani menjalankan karena akhir-akhir ini COVID ini membabi buta ya. Jadi banyak kadang-kadang kita juga kayak apa ya, ada keluarga kita yang meninggal, sebetulnya kita takziah, kita tidak bisa takziah, ada yang satu mau takziah, yang lain itu tidak mau, kadang geger. Ini karena akibat daripada COVID-19. Nah, sekarang prinsip. Next. Nah, prinsip daripada jadi prinsip daripada ini tolong di slide-nya di ini. Prinsip daripada kebijakan pendidikan di masa pandemi ini, kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini ada 2. Yang penting itu adalah sehat dan selamat. Ini dulu. Jadi jangan dipaksakan seperti dulu siswa dikasih tugas banyak. Nah, untuk apa daripada nanti kita paksakan untuk menyelesaikan kurikulum itu, tapi anaknya tidak sehat dan tidak selamat. Jadi prinsip ini, prinsip pembelajaran pandemi atau pembelajaran BDR, nah, khususnya COVID-19 ini sehat dan selamat dulu. Siapa yang sehat dan selamat itu? Ya peserta didik, ya pendidik,
ya tenaga kependidikan, ya keluarga, ya masyarakat. Itu harus sehat dan selamat dulu. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Karena ini prinsip daripada COVID-19 itu seperti itu. Yang penting kita ini sehat dan selamat. Sehat dan selamat, ya kesehatan kita. Selamat apa ya? Awak ya harus kudu selamat. Sekolah mari ngono terus isolasi ya untuk apa? Ya nek isolasi ini no omah. Kalau isolasinya di rumah sakit itu, alah rumah sakit deweku perawatnya gak pati berani menjenguk atau melihat pasien. Beraninya itu jarang-jarang. Ada yang kalau misalnya pasiennya itu minta kiriman, pagi dikirim, baru diterima pasien itu nanti sore. Sore itu dikirim, malam baru barang itu diterima. Karena nunggu penjaga perawatnya. Nah ini makanya prinsip-prinsip pandemi COVID-19 ini selamat dan sehat ini yang harus diutamakan. Siapa ya peserta didik, ya guru, ya tenaga kependidikan, ya keluarga dan masyarakat. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Jadi kondisi daripada psikologi, daripada siswa ini juga perlu dipertimbangkan tumbuh kembangnya. Jangan ditakut-takuti ya, jangan ditakut-takuti. Kalau dia memang mau pembelajaran di sekolah ini sampai ini memang masih model ada yang ya berbeda-beda ya, ada yang masuk juga, ada yang tidak. Memang apalagi sekarang ini kan juga diperpanjang lagi PPKM itu ya sampai tanggal 7 Februari lagi. Ini jangan dipaksakan, kalau memang gitu ya jangan terus disuruh masuk saja begitu. Untuk apa? Kalau memang ini kok kita paksakan, ya jangan. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak Kepala Sekolah itu strategi untuk menyelesaikan kurikulum kan bisa dengan cara yang semacam itu. Ya kadang Pak ini tidak ada yang bayar SPP macam-macam itu. Kan ya memang macam-macam sehingga dimasukkan berkira. Tapi kita lihat, coba di sekolah negeri perguruan tinggi sampai saat ini belum ada yang masuk, belum ada itu ya. Karena perguruan tinggi kan mahasiswa, artinya besar-besar semua bisa. Tapi kalau kita kan kebingungan juga orang tuanya. Makanya pada saat itu orang tua banyak nuntut agar masuk. Tapi ternyata COVID yang kedua ini, wah malam jadi, makanya itulah saya katakan prinsip apa itu kebijakan pendidikan di masa pandemi itu adalah harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kita next lanjut saja ke berikutnya ya, ke prinsip yang BDR-nya. Ya, kalau ini tadi kan prinsip kebijakan pendidikan COVID-19. Nah, sekarang kita langsung prinsip-prinsip pelaksanaan BDR sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini ada 7 terus itu ya, ada prinsip-prinsipnya. Terus saja itu kita lewati ya. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin. Siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan BDR, belajar dari rumah. Ini surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Itu ada 7 prinsip ya. Itu yang terus ya. Itu memang perlu juga ya. Ya ada PJJ, itu memang sama dengan ini kan BDR, belajar dari rumah. Jadi harapan sekarang ini sampai tanggal 7 Oktober itu kita ini Lamongan kan memang di sana aturan kan ada yang boleh masuk itu kan zona hijau sama kuning, zona orange sama zona merah kan tidak boleh. Tapi itu pun kadang-kadang kita yang penting kondisinya di daerah itu seperti itu dan Lamongan kan sampai
rumah sakit Sugiri maupun rumah sakit Muhammadiyah itu penuh semuanya ya. Jadi penuh, kita kadang-kadang belum saatnya sudah dipulangkan itu untuk isolasi di rumah karena terus banyak yang berdatangan. Itu yang saya katakan tadi, kesehatan dan keselamatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah itu memang kita amankan. Yang kedua, kegiatan BDR itu dilaksanakan dalam rangka menuntaskan capaian kurikulum. Kalau nanti tidak ada belajar dari rumah, kan masa berhenti sekolah itu. Padahal sekolah ini kan butuh ada kurikulumnya kan begitu. Jadi sampai batasan mana-mana, hanya saja mungkin kita tidak bisa ideal seperti pada saat kita masuk seperti biasa itu. Maka ya yang tadi saya katakan yang penting selamat dan sehat. Ini yang faktor ini yang pertama. Nah, untuk pelaksanaan BDR ini prinsipnya seperti itu. Apa-apa yang harus kita amankan itu ya termasuk tadi itu. Jadi karena untuk menuntaskan capaian kurikulum. Prinsip yang ketiga, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dalam kaitannya dengan COVID-19. Ya sudahlah yang ada kaitannya dengan kecakapan hidup saja. Jadi kita tidak terlalu menuntut yang terlalu banyak dulu. Nah, yang penting kita urusi kesehatan kita dulu. Tetapi jangan kita juga bersantai dalam arti begitu. Hanya kalau kadang-kadang kan Bapak Ibu guru itu dengan BDR itu jangan terus kadang-kadang mestinya pagi sampai siang tapi materi itu diberikan pada malam hari itu ya jangan sampai ya kalau mungkin dia mengerjakan tugas karena belum selesai mungkin, tetapi kan jangan pelaksanaan itu dilaksanakan pada sampai malam, artinya semaunya begitu loh ya, sehingga ada celah siswa itu di jam-jam yang pagi siang itu dia malah main. Tapi ya untungnya itu siapa ya yang jual sepeda itu, akhirnya anak-anak sepedaan semuanya, jadi toko-toko sepeda itu laku karena apa ya, karena dia di rumah terus ya mungkin kepalanya pusing, jenuh, akhirnya dia pagi, siang, sore, malam itu saya kan pernah pulang ke desa. Malam-malam Isya itu sepedaan banyak di desa-desa lulu kok. Ya mungkin karena budek itu barangkali sumpek ya. Nah itu yang katakan apa itu pendidikan diutamakan pada kecakapan hidup. Yang keempat itu materi yang bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Ya bisa bentuk konteksnya budaya, karakter, atau mungkin juga kita sesuaikan dengan daerah daripada peserta didik itu sendiri ya. Jadi pada prinsipnya pendidikan itu ya tetap jalan, tetapi tetap kita utamakan daripada kesehatan dan keselamatan. Yang kelima, aktivitas siswa dalam penugasan selama BDR itu harus bervariasi ya, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, yang jangan monoton ya. Jadi kalau misalnya Pak ini lampunya kok mati, ini enggak ada ini sinyal macam-macam, kan itu kan bisa saja ya, terserahlah kondisinya daerah kayak apa ya. Kalau di kota sih mungkin aman-aman saja, tapi kalau kita sudah masuk agak daerah yang sinyalnya juga sulit, misalnya di Tekong yang sebelah selatan sana itu mencari sinyal saja dia harus masuk ke jalan yang memang agak ada. Ini kan juga problem juga bagi anak-anak kita yang sekolahnya masih kecil-kecil itu. Yang keenam, hasil belajar siswa saat didik itu selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai yang berbentuk kuantitatif. Ya bagaimanapun, tetapi itu tidak mutlak seperti tuntutan seperti biasa kita mengajar itu ya, ada memang ya keringanan lah, sebangsa keringanan itu. Cuma persoalannya yang di SMK itu yang praktek ngelas itu kan tidak mungkin kalau teori saja diberikan BDR yang kan butuh ngelas itu kalau masuk teori ngelas harus ini dinyalakan ini lasnya terus ini kan ya tidak bisa kan, memang butuh praktek. Maka andai kata
sampai itu memang sekolahnya yang sifatnya harus praktek, ya memang harus masuk, cuma harus ditata. Nah, kita kadang-kadang menggunakan begini, pola yang mana yang bisa diteorikan dulu, ya di BDR-kan, kalau kondisinya nanti agak bagus, maka baru dipraktekkan. Ya itu kita lihat saja lah, terserah sekolahannya itu kayak apa. Ya. Prinsip yang terakhir itu adalah mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Jadi yang biasanya kita ini pendidikan yang kita ini komunikasinya, interaktinya ini kan biasanya dengan siswa, tapi dengan BDR ini boleh dengan orang tua atau wali itu kita insentif. Karena apa? Intensif sekali. Karena apa? Ya karena kita kan bisa ada kesulitan apa sehingga orang tua komunikasi kepada guru itu sekarang ini sangat banyak sekali. Pak, ini kok begini, begitu. Nah, jangan ditakut-takuti. Jadi upayakan budaya komunikasi sama orang tua, sama wali itu ya upayakan ini. Jangan malah disentak-sentak ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru jangan malah menakut-nakuti pada orang tua. Nah, adapun tujuannya ya tadi prinsip itu ya. Sekarang tujuannya. Tujuan daripada BDR ini memang tidak terlalu banyak, tetapi harus ada 4 itu ya. Ada 4, saya tidak terlalu banyak ya. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19 ini, 1, memastikan. Jadi memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID. Jadi pastikan itu. Yang penting harus terpenuhi hak daripada peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Soalnya kalau nanti kosong blongannya hak siswa kan tidak terpenuhi, maka harus kita berikan. Itu antara lain tujuannya seperti itu. Termasuk tadi saya katakan apa itu memenuhi capaian kurikulum itu. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Jadi tujuan belajar dari rumah itu adalah melindungi warga satuan pendidikan. Terus terang saja kita berkerumun lama-lama kan tidak boleh. Kita harus selalu pakai masker, cuci tangan. Ya jarak ini harus diatur ya, jaraknya ini diatur. Dan bagus sekali nih tadi saya sampai keliru tadi itu. Loh, enggak lihat di timurnya ini untuk cuci tangan. Loh kok sabun. Terus Pak Tarji ini malah yang air dulu. Nah, dia enggak bereaksi. Kalau saya kan bereaksi karena ini sabun dulu. Nah, ini terus gimana ini? Oh, ini kok. Oh, kalau gitu harus ini dulu sabun dulu baru air. Nah, jadi begitu. Bagus SMK ini sudah pengaturan protokoler kesehatannya sudah bagus ini ya. Nah itu termasuk melindungi warga satuan. Jadi begitu bagus sekali. Dan yang ketiga ini adalah mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Nah ini jangan lupa masker itu ya. Kadang-kadang itu loh lapor-lapor itu omah itu. Dan kita dengar sendiri itu ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu Pak Hanas, Pak Hanas kepala SMA Negeri Mantop. Setelah itu adiknya 2 minggu meninggal yang dokter itu, terus lagi adiknya lagi meninggal lagi, jadi bertiga. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya bukan berarti kita takut dengan mati, tapi kita kan ikhtiar kan perlu, berdoa kan perlu gitu. Masa terus mati ayo wes, jangan begitu. Nah kalau ini BDR itu seperti itu, belajar dari rumah itu seperti itu gitu loh ya. Tapi ya jangan terus belajar dari rumah tapi kita tidak bekerja, kerjanya jadi work from home ini yang harus juga, jangan sampai tidak. Biasanya guru saya ada, tapi tenaga administrasi ini yang biasanya tidak ada yang dikerjakan kalau enggak ke kantor. Nah, makanya ada yang 75% di rumah, 25% di sekolah mungkin saat ini. Yang keempat adalah memastikan pemenuhan dukungan sosial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.
Yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah peran kepala satuan pendidikan ya, perannya. Karena ini kaitan dengan belajar dari rumah, BDR itu kan yang semula kan tidak pernah kita bayangkan. Kalau belajar di rumah itu kan belajarnya memang mengerjakan tugas atau memang belajar dia ingin bisa. Tetapi ini kan mutlak yang sebetulnya pembelajaran diberikan di sekolah ini kan diberikan di rumah. Maka kepala sekolah punya peran. Hal yang baru. Nah, nanti kalau sudah lama ya mungkin sudah terbiasa. Kalau yang sekarang ini kan sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu peran kepala satuan pendidikan yang pertama menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR dari menentukan sistem pembelajaran. Ya terus terang saja seperti ini tadi, model-modelnya ya sudah banyak, mungkin nanti akan disampaikan model-model pembelajaran oleh Pak Haji Sutarji nanti mungkin secara teknis atau diputarkan apa monggo nanti. Tapi kepala sekolah punya peran itu. Yang kedua membuat rencana kelanjutan pembelajaran, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru. Tadi kalau kita lihat di SMK Muhammadiyah 1 tadi itu kan ada rekap, ada pemantauan. Jadi kalau guru tadi itu presensinya itu 97 atau 96 tadi persen itu bagus. Memang belajar jarak jauh ini aktif guru-guru itu, kelihatannya begitu. Daripada yang ke sekolah itu, kalau di swasta itu bagus. Cuma siswanya ini yang pengendalinya agak sulit karena di luar itu tadi itu. SMK ini kan tadi persentasenya 77 itu. Itu adalah pemantauan. Nah, jadi membuat rencana apa itu keberlanjutan pembelajarannya itu kayak apa, itu memang termasuk evaluasi dari sana itu ya. Yang ketiga, tugas atau peran kepala sekolah yang ketiga itu memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Karena kan memang beda-beda Bapak Ibu tentang kondisi daerah itu ya, memang beda-beda. Jadi kepala sekolah harus, contoh misalnya seperti ini. Ini tadi kan Zoom yang mestinya kurang lebih 400, tapi hanya kemampuannya 100 ya, otomatis gak bisa. Maka di sekolah itu kalau model pembelajarnya pakai Zoom, ya mungkin sampai kita punya yang batas kecil itu mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300, mungkin 500. Tapi pakai biaya. Tapi ada yang tadi pakai Google Classroom, mungkin yang gratis, Google Meet, atau mungkin pakai email, pakai WhatsApp, itu juga ada biayanya. Kan itu monggo terserah mana yang sesuai dengan kondisi kita. Tapi kan model-model itu kan memang bisa dipakai untuk pembelajaran dari rumah. Pakai email ya monggo, ada pakai apa Telegram, agak pakai apa itu streaming kalau tidak bisa masuk. Tadi saya bilang tidak bisa pakai streaming, dia mungkin nggak bisa masuk, tapi dia pakai streaming kan lumayan bisa dengarkan paparnya. Oh nggak bisa Pak, ini belum kuat kemampuan lah. Nanti berarti itu kepala sekolahnya harus menyiapkan nanti kayak apa. Itu hal-hal yang demikian itu karena kita ini kan mungkin paralel. Kalau yang sekolah paralel itu kan mungkin kalau pakai Zoom itu kan bisa misalnya mata pelajaran sejarah itu kan bisa diparalelkan. Ya ada segi daripada ekonomis biaya itu seperti begitu itu ya. Yang keempat, membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua wali dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Jadi kita buat dukung orang tua itu kayak apa bentuknya monggo. Yang kelima, membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan. Harus kita apa ya, Semeru atau dikasih nama apa itu, tangguh gitu ya, tangguh apa itu nama Semeru atau apa itu ya. Jadi
misalnya SMK Negeri 2 Tangguh itu apa ya. Yang terakhir adalah berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala pada Dinas Pendidikan dan atau Pos Pendidikan Daerah. Saya kira ini sudah tidak asing lagi. Jadi memang ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan ada laporan, dan ada tindak lanjutnya. Jadi saya kira dari Dinas Provinsi maupun dari cabang Dinas Kabupaten, saya kira itu sudah kewajiban kita memberikan laporan secara berkala atau mungkin setiap bulan. Yang tadi SMK Muhammadiyah juga sudah memaparkan, saya kira seluruh sekolah ini sudah membuat seperti itu sehingga biar tidak kelihatan itu. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya stressing bahwa BDR ini memang kondisinya seperti begitu, tapi Bapak Ibu memang perlu kita hati-hati betul ya. Jadi dalam hal ini tetap kita jaga kesehatan kita ini ya. Jangan sampai payah. Jangan sampai terlalu payah ya. Jadi kalau sudah kelihatannya tired gitu, sudah payah, sudah berhenti gitu ya. Jangan dipaksakan karena virus ini akan cepat menular. Ada cepat menular itu kalau kondisinya itu sedang payah. Jadi sedang payah, apalagi sekarang ini musim hujan ya. Jadi itu makanya nanti kita juga nggak terlalu lama-lama sehingga susunan acaranya Pak Haji Tarji kan sebetulnya sampai jam 11 itu. Tapi karena tadi molor secara teknis ya mungkin ini agak ke belakang, memang sudah kita rencanakan itu memang nggak terlalu lama-lama sehingga kita juga, karena saya yakin yang ada di sekolah itu juga ada yang ngumpul ini. Jadi dia nyetel satu begini tapi dilihat ya, memang berkerumun itu kan sebetulnya tidak boleh. Monggo Pak, ini yang saya sampaikan nanti akan dilanjutkan Pak Haji Sutarji. Nah, saya mungkin agak terlalu lama tadi itu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang saya hormati senior saya, juga satu teamwork pengawasan, yaitu Bapak Dr. Masram, yang secara khusus juga kami hormati Bapak Matkur, Bapak Mantekur, beserta seluruh kru ya untuk penyelenggaraan Zoom meeting yang berpusat di SMK Negeri 2 Lamongan ini, yang saya hormati, dan kepada seluruh peserta pada kegiatan Zoom meeting di dalam rangka pembinaan, pemantauan, pengelolaan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring di dalam rangka masa pandemi COVID 2019 ini. Saya sebagai pengawas pembina pada 11 SMK yang insya Allah bergabung pada kesempatan ini, yang pertama menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya, ucapan terima kasih kepada baik SMK negeri dan swasta maupun SMA negeri dan swasta yang telah bergabung memberikan atensi untuk kegiatan daring, kegiatan webinar dalam pakai aplikasi Zoom meeting dari SMK Negeri 2 Lamongan ini. Yang kedua, kami tentu menyampaikan permohonan maaf ya kepada seluruh Bapak Ibu
kepala sekolah dan guru, baik itu SMA, SMK, negeri dan swasta, dalam wilayah binaan kami berdua, Pak Masram dan saya, memang sudah terinformasikan untuk awal itu bahwa Zoom yang di-setting tadi sudah dijelaskan Pak Masram ya, jadi ini saya mengulangi saja. Sekali lagi mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini, jadi tidak ada maksud ya untuk hal seperti ini. Tapi nanti insya Allah kami akan share rekaman dari kegiatan ini, dan insya Allah itu bisa dibuka, nanti kita share di grup masing-masing untuk linknya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah juga secara tadi sampel ya, Bapak Kepala Sekolah terutama secara sampling. Karena tidak mungkin kalau 19 sekolah atau satuan pelajaran ini kita minta untuk mempresentasikan bagaimana pengelolaan bisa jadi Zoom meeting ini sampai malam ya, tidak selesai ya. Oleh karena itu sekali lagi tadi hanya sebagai sampling. Jadi kami menyampaikan terima kasih, kami betul-betul mengamati, kami betul-betul menikmati sajian dari ketiga perwakilan SMA dan ketiga perwakilan SMK tadi ya. Semuanya saya acungi jempol dan semua sudah menyelenggarakan berusaha semaksimal mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada itu. Dan kami yakin kepada sekolah-sekolah yang lain yang tidak berkesempatan menyajikan bagaimana penyelenggaraan BDR yang selama ini, kami yakin juga tidak kalah baiknya, dan insya Allah juga semua ada. Ini adalah sebagai bentuk sampling pemantauan kami ya. Saya hanya sedikit memberikan ulasan atau memberikan apresiasi saya yang tadi disampaikan oleh Pak Matekur yang pertama sebagai perwakilan SMK ya. Ini luar biasa, sekolah yang merupakan SMK yang kedua di kota ini ya, namanya saja SMK Negeri 2 ya. Tapi inovasinya juga sudah sangat luar biasa. Bahkan sepertinya membuat branding ya, SMK Negeri 2 itu membuat semacam merek inovasi yang branding. Brandingnya apa? Pakai gaya ya. Itu salah satu inovasi yang sudah mereknya SMK Negeri 2. Mulai dari Beta Gaya, kita ingat dulu pernah launching becak bertenaga surya ya. Kemudian ada Wastar Gaya, tadi sudah singgung Pak Masram, yaitu wastafel bertenaga surya yang tanpa nyentuh sehingga mengurangi kontak ya, mengurangi mungkin bekas sentuhan orang lain, karena dulu awal-awal masa pandemi itu kan sangat lekat. Jangankan sampai nyentuh barangnya orang, mau masuk pintu saja itu, pintu apalagi pintunya umum, pintu publik itu orang nggak mau nyentuh pakai tangan ya, sikunya pakai dorong. Ada yang lebih lebih jenaka lagi, kakinya buat nendang. Nah ini kan sangat luar biasa ya. Jadi termasuk kreativitas itu tentunya ada masa dan ada juga saat yang tepat untuk berkreasi, termasuk ada juga busa gaya, bahasa gaya itu buang sampah bertenaga surya, pakai juga hipo gaya dan macam-macam yang itu sifatnya inovasi sekolah. Dan untuk guru-gurunya juga banyak juga yang melakukan inovasi, termasuk tadi sudah menerbitkan karya tulis antologi di dalam rangka penyelenggaraan BDR. Sudah dikumpulkan beberapa macam bentuk pembelajaran, inovasi pembelajaran, sekaligus melengkapi pustagaya, perpustakaan ya yang barunya atau pustakaannya distrik provinsi yang memang diapresiasi oleh Pak Wahid Wahyudi, sudah kami lihat itu ya. Kemudian dari SMA Negeri 1 Sukodadi juga tidak kalah hebohnya, tidak kalah hebatnya, semua memberikan pelayanan dengan prinsip tidak ada guru yang tidak kerja kalau itu memang saatnya bekerja, baik itu WFH maupun baik itu WFO. Semua memberikan kontribusi yang disampaikan oleh Pak Haji Wiono tadi,
Nah, yang WFO di kantor ya pelayanan sesuai dengan jadwal, yang WFH juga mungkin melakukan aplikasi atau daring dan sebagainya. Bapak Haji Wiono, Kepala SMA 1 Sukodadi juga memberikan satu aplikasi yang secara gratis sudah disediakan itu. Setidak-tidaknya ada Google Classroom bisa dimanfaatkan seperti juga sekolah-sekolah lain. Ya, ini juga sangat luar biasa. Dan guru harus menguasai IT, berbagai aplikasi termasuk itu sudah dijadikan satu stressing di SMA Sukodadi. Untuk SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang yang berikutnya Pak Riyadi, saya komentari juga Pak, sangat bagus, memberikan langkah-langkahnya juga jelas, konkret, mulai dari piket yang siap operator di sekolah, kemudian pemantauan absen, kemudian membuat grup kelas. Yang berikutnya itu Bapak Guru BK-nya itu menindaklanjuti. Ini adalah juga hal yang tentunya sangat diharapkan, dan tidak lain berikutnya adalah penetapan jadwal yang selalu dipantau. Ada laporan-laporan, kemudian juga berikutnya ini dari SMA 3 Lamongan. Saya juga komentari Pak Solikin, ya ini saya apresiasi, ya, sudah sesuai ketentuan. Ya. Kemudian satu hal yang saya dengar tadi, pihak sekolah sampai meminjami, ya, enggak ngasih tapi dipinjami tablet. Ya. Tablet itu bukan pil anti COVID atau apa, tapi sebuah gawe. Ya, tablet untuk melakukan kegiatan pembelajaran siswa itu dipinjami bagi yang enggak punya. Kemungkinan ini stoknya di sekolah itu banyak. Jadi Pak Solikin enggak tanggung-tanggung pada siswa yang tidak punya gawe dipinjami. Ya. Juga kemudian menetapkan jadwal. Ya. Satu hal yang saya catat, SMA Negeri 3 Lamongan tuh tadi punya moto tetap melayani dengan sepenuh hati. Ya, insya Allah Pak, kami juga sangat mendukung dengan moto itu, melayani sepenuh hati, gak tanggung-tanggung, walaupun daring, walaupun luring, kita memberikan layanan. Dan saya apresiasi berbagai macam Google aplikasinya, ada Google Office, baik itu termasuk spreadsheet. Spreadsheet itu juga bagus. Spreadsheet itu untuk mengumpulkan data, untuk menghimpun suatu masukan, pendapat itu bagus spreadsheet. Ya. Banyak juga pakai Google Sheet, Google Meet, wah macam-macam ini, dan termasuk tidak asing Google Classroom. Ya. Ya, itu Google Drive dan seterusnya. Termasuk absensinya pakai Google Form. Mudah-mudahan ini selalu dievaluasi ya Pak Solikin, untuk selalu dievaluasi seperti tadi di SMK Muhammadiyah 1. Dan Bapak Ibu juga saya mengingatkan aplikasi untuk membuat konten pembelajaran itu tadi di SMA Negeri 3 juga sudah rupa-rupanya, mudah-mudahan banyak yang pakai. Ada Bandikom, ya, ada Bandikom, itu sangat juga simple, ada Filmfora, dan juga tidak kalah hebat dan bagusnya kalau mau pakai KineMaster, ya. Kine tulisnya KineMaster itu juga saya kira bagus untuk dipakai untuk membuat konten pembelajaran, ya. Dari SMK Muhammadiyah 1 Lamongan sudah diapresiasi juga oleh Pak Mas Ram tadi, ya. Betul Pak, jadi saya mendukung. Selain itu terkontrol, dipantau seberapa keaktifannya, kemudian dievaluasi lagi, itu semua by system. Ya, saya kira itu sudah by system. Pada suatu aplikasi itu rekodnya bisa dicek, ya, maksudnya rekamannya, catatan datanya bisa dicek. Apalagi kalau bapak-bapak itu mampu atau membuat aplikasi pembelajaran yang namanya Learning Management System, ya, termasuk tadi Pak SMK Muhammadiyah 1 Pak Aan telah menyampaikan ada gurunya yang sudah masuk sebagai pendamping guru penggerak, yaitu luar biasa. Di situ juga memang syarat dengan pembelajaran online, ya, jadi ini sangat luar biasa. Kebetulan juga
kami Pak Sutarji dan Bu Lisno dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan itu juga kami memfasilitasi atau fasilitator guru penggerak ya. Ini monggo ada kesempatan Pak yang masih untuk angkatan berikutnya, angkatan 2, angkatan 3 dan seterusnya sampai nanti 2024. Ini saya menghimbau Bapak-bapak juga untuk bisa bergabung untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di Indonesia melalui program pendidikan guru penggerak ya. Yang terakhir dari SMAPER ya, Persatuan Gedung Pring ya. Terima kasih Pak Sujito ya. Itu juga sudah memberikan bahkan tadi tayangan langsung bagaimana teman meng-create atau menyelenggarakan program BDR entah melalui Zoom meeting atau apa yang sudah dicontohkan tadi. Kalau tidak salah nama Pak gurunya Pak Pajar itu ya, insya Allah itu juga ada bagus ya. Sekali lagi memang kendala ya, rata-rata kendala hampir di semua lapisan itu adalah lek wis kadung kena apa itu jaringan kekuatan internet dan sebagainya kepada anak-anak kita ya. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Masram, prinsipnya apa termasuk membangun komunikasi yang prinsip ketujuh. Tadi saya ingat sekali apa tayangannya Pak Masram. Prinsip ketujuh itu komunikasi positif, tidak hanya dengan siswanya tapi dengan orang tua, maka dibentuk-bentuk grup sampai ada medsos yang mengunggah entah itu sekedar keding apa enggak ya. Jadi Bapak Ibu gurunya yang aktif mengerjakan tugas anaknya, lalu anaknya malah nyuanten. Nah, itu juga karena memang kita harus membangun komunikasi seperti itu ya. Itu Bapak dan Ibu saya sampaikan apresiasi dan terus selalu untuk mengawal dan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu apapun kondisinya. Kalau tadi sudah diinformasikan bahwa perpanjangan untuk PPKM yang kedua ya 1 hingga berapa sampai hingga 8 Februari ya Pak ya 26 atau lanjutan dari kemarin sampai 8 Februari itu Bapak Ibu di grup Puskom itu loh sempat apa itu ada info yang agak berbeda, 2 produk yang sama artinya keputusan atau surat keputusan gubernur yang nomor 34 itu ada yang muncul Lamongan itu termasuk perpanjangan, ada yang muncul Lamongan tidak termasuk perpanjangan. Nah itu ya itulah memang mudah kita dapat mengakses informasi di zaman digital itu, tapi sangat perlu hati-hati mana itu yang benar, mana yang itu sudah editan, mana yang itu sudah diubah, itu yang perlu ya hati-hati. Kalau menyikapi yang satunya ini tidak berpanjangan berarti kan luring ya. Kalau tidak berpanjangan kan peraturannya belum zona hijau, mungkin masih kuning atau masih mendekati oranye, maka tetap maksimal 50%. Tapi kalau perpanjangan masuk kategori perpanjangan yang jelas harus menyelenggarakan secara daring kalau masuk perpanjangan. Tapi insya Allah Lamongan termasuk kategori yang perpanjangan. Ya, jadi maaf ya, bukan ya, yang tidak perpanjangan. Ya, jadi nanti tentu itu yang akan memberikan penegasan adalah Ibu Kepala Cabang Dinas, ya, melalui forum-forum yang sudah disampaikan itu. Tapi itulah memang dari sumber-sumber yang kadang-kadang kita itu ya hati-hati, jangan sekedar nge-share, jangan sekedar apa, tapi kita hati-hati sumber mana yang benar. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, seluruh peserta webinar atau Zoom meeting pada kesempatan ini saya melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Masram. Ya, baik Bapak Ibu, supaya kita ini mampu bisa menyelenggarakan sebuah kepastian, ya kita itu harus kita upayakan melakukan analisis, melakukan suatu kajian yang memang sederhana, yaitu apa-apa yang harus dipersiapkan. Contohnya itu Kepala Satuan Pendidikan
tentu di situ akan mengecek ya, beberapa persiapan yang memang harus. Bagaimana? Yang pertama adalah kondisi sanitasinya, bagaimana kebersihannya, keran-kerannya berfungsi atau tidak, dan semua itu tentu menjadi syarat utama sebuah kondisi di mana saat ini jaminan adalah kebersihan itu ada suatu jaminan, termasuk tadi CTPS ya, cuci tangan pakai sabun harus tersedia bila memungkinkan dan bila mampu harus di depan setiap kelas. Tadi juga ada sudah menginformasikan banyak sekolah yang sudah menyediakan CTPS di depan kelas. Untuk SMK Negeri 2 ini yang Wastargaya tadi di depan sekolah, juga mungkin di depan kelas juga tersedia CTPS. Dan jangan lupa sering-sering menyemprot dengan desinfektan, terutama ruang-ruang yang biasa dipakai untuk bekerja, untuk beberapa orang hadir di situ tuh selalu dipersiapkan. Dan yang berikutnya adalah akses fasilitas untuk kesehatan, itu harus dicek bagaimana kira-kira dukungan-dukungan untuk akses itu bila terjadi, namun tidak kita inginkan ini ya, apabila ada yang sakit atau apa sehingga aksesnya mudah, cepat dan sebagainya ya. Dan jangan lupa menerapkan prokes yang sudah umum itu. Apa itu 3M ya, dicek kesiapannya. Masih kurang ya, sekarang lebih 5M ya. Ya, itu ya. Dari dulu ya memang masker, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak ya toh. Terus apa meneh? Menghindari kerumunan. Jaga jarak itu ya bagian dari menghindari kerumunan. Tapi kadang-kadang ada kerumunan lalu tapi enggak menjaga jarak tapi mesti seneng dok kerumunan. Nah, itu lebih baik menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Yang berikutnya adalah membatasi kegiatan sosial, membatasi kegiatan. Ora perlu ya, dan itu sekiranya bisa dilakukan dalam bentuk yang lain, tidak harus ketemu, harus kontak dengan orang. Nah, itu namanya membatasi, termasuk pemerintah hingga saat ini dengan kondisi yang daerah zona merah, zona oranye masih 25% WFH. Yang 25%-nya itu WFO, yang WFH-nya 75%, artinya lebih banyak bekerja di rumah. Seperti itu, ini penting sekali ya. Untuk berikutnya selain prokes juga sekolah harus mengantisipasi untuk cek suhu dengan termogan, dipersiapkan ya. Nah, pemetaan warga satuan pendidikan dikala didapati ada yang mungkin selama ini sebelum pandemi COVID itu sudah ada komorbid, itu penyakit bawaan ya. Mungkin karena sudah mempunyai pabrik gula, mungkin atau punya penyakit-penyakit tertentu, jantung dan lain-lain, ya itu tentu sudah dipetakan, diberikan suatu rambu-rambu untuk lebih hati-hati dan seterusnya ya. Ini suatu bentuk pemetaan. Lalu yang keenam adalah membuat kesepakatan bersama dengan komite sekolah. Ya, ini tentu selain hanya kesepakatan adalah mengacu sekali lagi pada produk-produk hukum yang terkini. Jangan yang sudah tidak update. Ya, wis dipakai sing dhisik wis berubah. Hampir setiap saat itu yaitu tadi dievaluasi lalu keluar produk hukum yang terbaru yang berlaku. Ini yang perlu diantisipasi. Lalu kerjasama dengan komite disampaikan karena ini sudah begini, mungkin minggu depan itu mungkin kalau sudah bisa masuk maksimal 50%, dan tadi sudah kita contohkan seperti semester 1 yang lalu ya, semester ganjil yang lalu 50%, ya tentu segera informasikan kepada orang tua lewat grup bahwa nanti akan masuknya anak-anak itu dengan VT, ada istilah ganjil genap, mau ada istilah apa, silakan ya. Dan diinformasikan mungkin untuk kegiatan yang membutuhkan praktek penguatan kompetensi, itu mungkin tetap masuk untuk SMK, ya monggo apapun yang ada itu disampaikan ya.
Bapak Ibu seperti itu untuk cek kesiapan ya. Ya. Untuk selanjutnya kita lihat peran pendidik ya. Bapak Ibu tadi sudah membahas banyak yang tadi menyampaikan, tapi saya men-stressing di sini adalah membuat mekanisme berkomunikasi dengan orang tua wali banyak, Bapak Ibu guru itu yang bahkan grup terkecilnya itu biasanya kelas ya, biasanya grup di kelas itu gurunya ya digabung, orang tuanya biasanya juga ada yang digabung, tapi sementara banyak mungkin hanya untuk siswanya ya. Yang penting ada komunikasi ya, terutama dengan peserta didiknya, jangan sampai terlepas sama sekali. Gak punya apa itu satu mekanisme komunikasi ya. Yang berikutnya membuat RPP. Nah, Bapak Ibu di sini saya ingin stressing ya. Di sini yang saya ingin stressing, Bapak Ibu selain RPP ini sesuai minat dan kondisi anak, jangan lupa bukan hanya sekedar RPP yang pas copy paste ya, Kopassus copy paste terus apa itu diubah sidik-sidik ya. ya itu masih boleh diubah sidik-sidiknya itu apa? Minimal pada kegiatan pembelajarannya. Nah, itu yang saya maksud diedit. Bapak Ibu semua ditulis dengan mungkin tatap muka atau masih seperti yang settingan dulu. Maka untuk kondisi yang sekarang ya bergantung. Jadi ada kegiatan yang dilakukan dengan apa itu daring dan mana kegiatan yang nanti ditindaklanjuti dengan luring. Ada satu catatan seperti itu sehingga RPP-nya tidak RPP yang masa sebelum pandemi COVID, sehingga harus ada penyesuaian. Itu yang mungkin saya kepingin untuk menambahkan sebagai stressingnya, sebagai penekanannya ya. Sehingga nanti kalau diterapkan di masa pandemi COVID masih bisa berlaku, termasuk itu di kegiatan daringnya ya. Tuh, karena nanti kita akan juga hubungannya dengan mengevaluasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Masram, pada prinsip yang ke-6, saya catat di semua itu, prinsipnya adalah mengevaluasi pekerjaan anak dari yang di BDR, itu pun juga tolong untuk benar-benar Bapak Ibu guru kasih suatu perhatian, minimal tuh apresiasi penilaian dalam bentuk perhatian. Minimal kehadirannya dulu ya, kehadiran. Komentarilah anak-anak yang apa itu masih mungkin keaktifannya kan tadi seperti laporan rekodnya dari SMK Muhammadiyah 1 Lamongan kan sudah jelas. Misalnya kegiatan guru mapel apa, di program keahlian apa, itu sampai berapa jumlah siswa, berapa yang aktif, berapa yang tidak, berapa yang hadir. Di situ tingkat keaktifan juga dinilai, diberi komentar. Ya. Diberi komentar. Ya, katakanlah mungkin Doni, anakku Doni, mungkin lewat grupnya WAG, 2 pertemuan Maya kemarin pembelajaran Google Classroom misalnya kemarin kalau tidak aktif atau tidak hadir, kalau tidak hadir disebut tidak hadir, tapi kalau kurang aktif disebut kurang aktif. Itu diberi komentar yang sifatnya itu membangkitkan motivasi anak, bukan menjustifikasi tapi justru untuk membangkitkan motivasi anak. Di situ diberikan satu komentar penilaian karena ini daring ya, tapi tidak usah kuantitatif, tidak usah diberi skor karena kamu tidak hadir 2 kali di dalam kegiatan tatap muka Maya dengan pembelajaran saya beri skor 60. Nah, jangan, karena ini sifatnya masih kualitatif, dikatakan baik atau kurang aktif, jangan, itu akan lebih mendorong ya tadi sesuai dengan kondisi. Nah, itu perlunya termasuk mengelola RPP dan pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, ya kesiapannya, ya termasuk kalau ada anak yang satu wilayah yang berdekatan, daerah yang satu itu jaringannya kuat, yang satunya itu lemot, maka ibu bapak tentu sarankan anak yang tadi di daerah yang jaringannya nggak bagus itu bagus pakai tame bopo itu disarankan untuk bergabung, kalau enggak banyak-banyak mungkin 2 orang kan ya enggak ada masalah ya.
tetap prokesnya dijalankan ya. Kemudian mengumpulkan merekap tugas ya, dan diberikan satu komentar penilaian. Jangan lupa untuk muatan penugasan Kecakana Pindo ada terutama mengenai pandemi COVID ini menjadi bagian dari konten ya, konten kepada pembelajaran, konten pembelajaran itu ya. Seperti itu untuk peran pendidik. Ya, jadi checklistnya yaitu dicek ibu bapak ibu, mungkin kepala sekolah melakukan checklist, termasuk guru yang belum mempunyai laptop yang bisa bekerja. Ya. Saya itu punya laptop 3, yang loro wis gak zaman ya itu. Sehingga ya saya pakai yang satu saja ya. Seperti itu dicek. Ibu, bapak yang mana laptopnya sehingga ada checklist. Lah terus gak duwe Pak ya tukokno kalau duwe, kalau ada uangnya, kalau ndak ada ya mbo carane ngono. Ini suatu suatu hal yang kebutuhan ya. Jadi tidak bisa dihindari ya. Namun dari pendataan itu maka ya tadi ya mungkin ada yang dipinjami kalau siswa ya dan sebagainya itu berdasarkan data yang diimpun secara statistik ya. Next. Nah, juga Bapak Ibu peran orang tua ya tadi sudah disebutkan di Pak Masram di prinsip nomor 7 tadi komunikasi positif, maka ini tetap ada peran orang tua ya. Jangan sampai juga tidak ada dukungan orang tua ya. Ya, ini kalau waktunya mungkin sudah 50-50 masuk 50% juga orang tua mengecek ya. Jangan-jangan karena sudah biasa BDR sudah tidak ngilingi sekolah, tahu-tahu sudah waktunya diumumkan ada 50% masuk, orang tuanya juga ikut lengah ndak memberi perhatian. Anaknya apalagi kadung kadung kedadian BDR terus ya. Ini Bapak Ibu tolong selalu memastikan ya bagaimana untuk mendorong orang tua, menginformasikan orang tua, ngecek gawenya, paketannya, jangan sampai kurang ini ya. Ya, next. Nah, jadi ini satu pengelompokan, ya mungkin karena tadi ada peluang mungkin belum sampai 50% belum mampu fasilitasnya, ya mungkin 30%, 25% dikelompokkan yang sekiranya itu untuk menjalankan mengikuti daring itu tidak mendukung, maka ada peluang mungkin dilaksanakan luring yang secara terbatas. Itu prinsipnya, selalu dilakukan pendataan-pendataan yang seperti itu ya. Next. Nah, ini kalau dulu gambaran mengajar itu secara normal, wes berdekatan, mengajar ngaji, ngajar sembarang, bercengkrama, bisa guyon-guyon murid satu dengan yang lain, ini kondisi normal sebelum pandemi. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi ya tentu berbeda. Ya ada yang pakai Zoom meeting, ada Google Classroom, macam-macam lah. Ya, bahkan di WAG ya, WA Group itu paling sederhana pun bisa dimanfaatkan sebagai satu media pembelajaran yang online. Ya, kasih materi dulu, dikasih entah itu dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk apa, di-upload dulu. Sekian anak suruh membaca, mendalami, lalu berikutnya dikasih pertanyaan, ya dah, sejumlah pertanyaan, atau kalau perlu ya dibagi, biar pertanyaannya enggak sama, mungkin disetting dalam satu kelas itu absen nomor sekian pertanyaan ini sehingga ada variasinya untuk mengelola walaupun yang secara sederhana di WAG itu harus bisa dimanfaatkan at least seperti itu ya. Next. Nah, bagaimana dengan yang new normal ya, seperti tadi beberapa sekolah juga mempersiapkan nanti kalau sudah Lamongan itu termasuk tidak perpanjangan, jadi nanti dicek mana yang kebenarannya ya, persiapan untuk 50% maksimum juga harus dicek, ditata, penataan bangkunya pun juga harus dipersiapkan. Apa yang separuh dikeluarkan Pak biar dia enggak tahulah bagaimana caranya, yang penting
jaga jaraknya itu memenuhi standarnya ya. Itu minimal 1,5 meter atau 1 meter minimal ditata seperti itu. Beda dengan yang zaman yang normal. Ini normal harus di setting. Jangan-jangan anak-anak masuk geruduk nggak ngitung jaraknya, wah terjadi klaster dan ini nggak enak kita nanti ya. Itu. Next, kalau kita masuk di zona kuning maupun zona hijau, kalau hijau sih boleh, hijau kan kalau suatu daerah mana tapi di Jawa itu ada yang hijau. Hijau itu mungkin daerah kepulauan tertentu yang memang penduduknya jarang atau ya ada, tetap lihat itu di laporan-laporan kondisi COVID itu. Nah, kita tidak hijau, kuning pun kadang kuning mendekati oranye dan seterusnya. Nah, itu strateginya sudah berbeda. Ya, apalagi zona merah, maka sesuai dengan ESE Menteri nomor 4 tadi sudah dibahas oleh Pak Masram. Ya. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di zona kuning, zona merah apalagi, zona oranye, ya, itu yang lebih banyak itu adalah pembelajaran dengan online ya. Pembelajaran online itu apa yang bisa digunakan untuk macam-macam tadi sudah saya jelaskan, ada WhatsApp, ada email, Google Classroom, Google Meet dan Zoom ya. Itu media-media yang sudah familiar ya, sudah semua acap kali memakai itu dan itu harus bisa dimanfaatkan, diberdayakan ya. Prinsipnya bagaimana moda dalam jaring dan moda yang luar jejaring. Kalau di dalam jaringan, mohon maaf kalau enggak salah saya membahasakan bahasa yang lain tuh, yang satunya sinkronus, yang satunya asinkronus ya. Jadi kalau sinkronus itu yang dalam jejaring itu jadi harus time-nya, waktunya, semuanya itu sudah ditentukan, terbatas kayak kita Zoom meeting ini ya. Jadi ini sudah terbatas, sudah punya waktu yang ditentukan. Tetapi yang luar jaringan itu yang fleksibel ya. Mungkin Bapak ngupload di tugas tertentu, anak diberi batasan waktu, anak masuknya nggak harus dalam satu waktu yang fix, tapi bisa pakai rentang yang bisa pagi, bisa siang. Itu adalah moda-moda yang bisa digunakan, memberi keleluasaan itu yang luar jaringan ya. Tidak waktu yang fix. Ya, seperti video conference, telekonferensi kan mesti fix ya. Nah, itu kita tidak seperti itu yang namanya luar jejaring, silakan ya. Dengan tadi berbagai macam aplikasi tadi tentu di sini bisa dipilih mana yang tepat. Next. Nah, kemudian kalau moda campuran kombinasi ya ini saya kira tidak usah saya bahas tuntas, Bapak Ibu sudah paham semua, sudah pakai. Nah, ini Bapak Ibu saya contohkan tadi untuk yang model yang paling mudah membuat pemanfaatan aplikasi dalam tutorial itu yang pertama WhatsApp yang sederhana tadi, ya ono chatnya, anak bisa kirim-kirim apa itu, baik itu dokumen, kirim data, bisa WA, bisa kirim gambar, juga bisa kirim video. Kalau mau pakai WhatsApp juga bisa dibuatkan satu rekaman video. Mungkin Ibu menjelaskan sekitar 10 menit, 15 menit, atau enggak usah panjang-panjang, videonya 5 menit. 5 menit itu ngentekno paketan akeh itu. Wis 2 menit lah ya, kasih untuk videonya di WhatsApp itu, lalu kegiatan berikutnya apa dan seterusnya. Itu model yang mungkin paling sederhana dan general bagi anak-anak kita. Umum bisa dinikmati, diikuti oleh anak-anak. Nah, ini untuk model WhatsApp. Ya, dibuat WAG dulu ya, jelas ini kelas-kelas sudah punya ya. Yang pembelajaran online yang berikutnya dengan masih pemakaian video conference ada Zoom. Zoom ini kelihatannya yang paling banyak ya, paling banyak dipakai kalau video conference karena mungkin kekuatan jaringan tidak terlalu tinggi pun masih oke. Beda dengan Google Meet. Google Meet agak lebih kuat, harus kuat ya, ada Meet Jitsi dan juga ada Webex. Tapi yang lebih general, lebih familiar
kawan-kawan kita pakai Zoom atau Gmeet, Google Meet ini ya. Ini Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar, tidak usah saya perjelas. Kemudian pembelajaran dengan Google Classroom tadi juga sudah banyak dipakai oleh teman-teman yang tadi menyampaikan presentasinya. Ini juga sederhana, sudah terwakili, sudah bisa mengakomodasi berbagai keperluan ya. Itu pada prinsipnya pada Google Classroom ya. Nah, juga kalau membuat tutorial pembelajaran ya seperti tadi kita sudah banyak media ya, YouTube maupun membuat video biasa dan dikirim di WA kan juga semuanya bisa. Tapi kalau ringankan kita itu kirim linknya ya, biar apa itu buka sendiri pakai gawenya, sana yang kena paketannya, kena pulsanya dan sebagainya. Dikirim linknya buat di YouTube ya, kemudian kirim linknya ya. Itu berbagai macam lah media-media yang bisa diaplikasikan. Ya, next Pak, sudah? Saya kira, nah ini kemudian penyiapan media materi pembelajaran. Cara satu, pembuatan materi audiovisual yang simpel, mudah dengan PowerPoint. Nah itu yang sudah paling umum. PowerPoint itu bisa dikasih audionya, bisa dikasih suara ya, dan seterusnya. Itu penggunaan yang paling banyak kita pakai. Nah, kalau pakai PowerPoint itu satu, meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan siswa orang tua, meningkatkan tingkat pemahaman siswa terhadap next Pak. Next. Tujuan. Terus WhatsApp. Terus next. Terus nah ya, next satu lagi Nah ini jadi tadi PowerPoint yang di atasnya tadi PowerPoint tuh, ini tujuannya masih tujuan meningkatkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, meningkatkan rasa nyaman siswa dalam pembelajaran, mengatasi keterbatasan jaringan. Ya tadi saya katakan itu bisa dipakai untuk mengurangi itu dan mengurangi biaya paket kuota internet buat PowerPoint penjelasan. Keuntungannya sangat mudah, semua familiar. Siapa yang tidak bisa membuat aplikasi dengan PowerPoint ya sudah sejak lama itu. Tapi meskipun begitu saya itu agak masih ya jujur aja ya. Kreasinya di PowerPoint kan juga makin banyak ya. Jadi saya masih menguasai tahap-tahap yang simple ya. Mungkin Bapak Ibu itu sudah sudah maju sekali. Ya, karena yang muda-muda terutama yang muda yang luar biasa. Kan ya Pak Mas Ram ya. Nah, ya. Ya itu baik itu yang sudah Office 2016 ke atas maupun yang masih 2013 atau masih dipakai. Punya saya itu ya di bawahnya 2013 kok ya. Pak Solah. Jadi masih di bawahnya 2013 ya. Mudah-mudahan masih bisa dipakai ya. Kemudian langkahnya ya enggak usah saya jelaskan, ini waktunya sudah siang. Sudah berikutnya materi pembelajaran yang audiovisual. Ya itu ya dikembangkan, ada suaranya, ada visualnya ya sehingga nanti itu bisa lengkap. Kalau suaranya masih kurang mantep masih bisa dubbing ya. Nyilih suarane sapa sing suaranya bagus bisa untuk mengisi visualnya ini di dubbing suaranya bagus ya. Itu seperti itu. Cara ini juga banyak langkah manfaatnya, sangat bagus sekali ya. Nah, tapi kelebihan cara kedua juga mudah, simpel, menarik. Nah, ini menariknya ini kelebihannya. Jadi kalau PowerPoint biasa nggak pakai suara, tapi yang audio visual ini tentu diberi suara karena sangat bagus ya. Ini ya. Menjadi lebih jelas untuk pembelajaran menjadi jelentreh ya. Nah itu Bapak Ibu saya tadi menyampaikan next Pak. Sekarang kendala-kendala kondisi geografis dipertimbangkan ya wes ya, kondisi geografis dipertimbangkan seperti tadi. Jangan pakai yang sekiranya di daerah anak itu enggak ngatasi dan seterusnya, itu dipertimbangkan. Next, kondisi demografisnya juga dipertimbangkan, termasuk sisi ekonomisnya, kemampuan orang tua dan sebagainya ya. Next,
Ya. Pembelajaran online bisa dilakukan jika kendala yang berkaitan dengan kondisi geografis dan kondisi demografis dipecahkan, bisa diatasi, ya. Tapi kalau unbreakable, tidak bisa diatasi, tidak bisa dipecahkan, ya sulit sekali. Ada pilihan. Contoh, saya pernah monitoring, memantau, karena sekolah itu pinggiran, tidak mungkin anak di keterbatasan jaringan. Juga pernah ngomong-ngomong dengan guru yang memang betul-betul sulit, itu ya model apa ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh bisa pakai worksheet ya, lembar kerja itu loh ya. Anak disuruh ngambil, jamnya di-save bergantian jam sekian-sekian ambil anak kelas ini, itu bisa. Tapi saya yakin di wilayah kita nggak ada yang kayak gitu, insya Allah ya. Maka ini bisa dihindari, insya Allah semua bisa dipecahkan masalah geografis dan demografis ya. Ini hanya keterbatasan yang mungkin ya. Tetapi ingat, pendidik dan satuan pendidikan harus menggunakan media pembelajaran yang sekiranya paling mudah dijangkau, accessible, acceptable, dan kredibel, terpercaya ya. Itu Bapak Ibu saya cukupi, ini masih banyak penyesuaian, tapi sudah banyak dikupas oleh Pak Masram tadi untuk PowerPoint yang berikutnya. Termasuk saya menyarankan, memohon kepada, ya next Pak ya. Next itu Bapak Ibu, ya marilah tetap kita selalu senantiasa, kita ini sudah dititah dan memang kita sengaja, kita memang sudah memang baik niat, ya kita sudah memang mengabdi pada dunia pendidikan, ya. Kita itu sekali lagi jangan sampai lekang, kita jangan sampai abai bahwa tanggung jawab moral kita selalu menanti, tanggung jawab kita mendidik anak bangsa ini dalam kondisi apapun itu menanti kita. Oleh karena itu tetap semangat ya, dan terus bersemangat bagaimana dan apapun kondisinya ya. Saya kira demikian. Nanti yang terakhir Bapak host ya, nanti mungkin sekitar mutar dua konten pembelajaran saja Pak host ya. Bapak Ibu semua peserta Zoom meeting dimanapun Bapak Ibu berada, saya mohon tetap bersabar meskipun mundur dari rencana ya, mundur dari rencana bahkan 1 jam ini sudah, kira-kira hanya sekitar 15 sampai 20 menitan ya untuk pemutaran 2 konten pembelajaran ini. Saya minta ditunggu ya, untuk ditunggu supaya Bapak Ibu terinspirasi bagi yang belum biasa membuat konten pembelajaran ya. Tadi saya katakan bisa pakai Bandicam, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Filmora, macam-macam aplikasinya. Pakai dari dari PowerPoint saja plus video audionya juga bagus ya. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensinya, segala dukungannya, terutama dari SMK Negeri 2, Pak Ahmad Tegur dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kami mengganggu untuk hari ini. Mudah-mudahan satu visi sama, yaitu untuk memajukan pendidikan, memajukan untuk anak bangsa ini, dan kita sekaligus menunaikan kewajiban ya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Haji Masram dan Bapak Haji Sutarji atas presentasi dan informasi yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan membawa manfaat dan juga memotivasi kita sebagai pendidik dalam rangka untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati,